Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Imade Dharma Sucipta, SPD MPD, serta rekan-rekan kelas 3A Teknik Listrik, karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ejaan. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Iwayan Eka Adi Parwita dengan NIM 2015313009 sebagai pembicara. Yang kedua, Imade Puspa Ajnana dengan NIM 2015313041 sebagai pembicara. Yang ketiga, Imade Supica Mertayasa dengan NIM 2015313081 sebagai pembicara. Yang terakhir, saya sendiri, Imade Doni Surya Gunawan dengan NIM 2015313105 sebagai moderator. Materi ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pengaturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran, bagaimana antar lambang-lambang itu, atau pemisahan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis yaitu yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dalam rangkaian menunjang pembakuan bahasa, baik menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu diberi prioritas terlebih dahulu. Dalam hubungan itu, ejaan antara lain berfungsi sebagai 1. Landasan pembakuan tata bahasa, 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Adi. Jenis-jenis ejaan menurut para ahli. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Yang kedua, ejaan Suewandi. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Yang keempat, ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kasusastraan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan. Yang ketujuh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Pada zaman itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi, Gedar Soetan Mamoer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Adapun penulisan ejaan Van Ophusen ini adalah 1. Huruf J untuk menuliskan bunyi Y seperti pada kata sajang dan jang. Yang kedua, huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata-kata Suekarno. Atau kecuali diftong AU tetap ditulis AU. Yang ketiga, tanda akritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata-kata mamoer. Yang 4, huruf TJ untuk menuliskan bunyi C seperti kata tinta dan panjar. Yang kelima, huruf DJ untuk menuliskan bunyi J seperti kata mamojer dan
Tejojer. Yang kedua, ejaan Suewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophusen setelah diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 garing BHG A oleh Mr. Raden Suewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan. Adapun perbedaan ejaan Suewandi dengan ejaan Van Ophusen adalah A. Huruf OE diganti dengan U. Contohnya, dalam ejaan Van Ophusen ditulis satu, dalam ejaan Republik Indonesia menjadi satu. Huruf hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Contohnya, maklum, pak, tak, dan rakyat. Yang C, kata ulang ditulis dengan huruf angka 2. Contoh, kupu-kupu ditulis kupu 2. Main-main ditulis main 2. Yang D, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya. Kata depan di dengan contoh di rumah, di sawah, tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli dan dimakan. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, Prof. Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suewandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketahui oleh Prijono dan E. Katopo antara lain A. Membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong A, I, AU, dan OI dieja menjadi I, AU, OI. Yang B. Tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu atau Slamet Mulyana Syahir Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka diurungkan peresmian ejaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puspa. Saya akan melanjutkan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kebudayaan. Tahun 1566 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurungkan samaan ejaan Melindo. Serta tahun 1968 ejaan Lembaga Bahasa dan Kebudayaan atau LBK. Contoh ejaan LBK yaitu sebagai berikut. 1. Ada 6 vokal. I, U, E, O, dan A. Diftong tetap. Di dan ke dibedakan posisi dan depan. Contoh, di masjid dilakukan acara akad nikah. Kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak dan murid-murid. 5. Bapak sudah asik diubah. Contohnya,
Ekstra menjadi ekstra dan klip menjadi kalbu. Selanjutnya, kerjaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972 diadakan pertemuan antara Menteri Pelajaran Malaysia Tun Tan Mon dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Menteri dan yang disampaikan di dalam perkembangannya mengalami 2 kali revisi pada tahun 1980 dengan dikeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A PU 1980 tentang penyempurnaan pedoman hukum penggunaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian revisi yang kedua adalah pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2019 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut beberapa perbedaan. 1. Memasukkan huruf F, P, dan Z dalam huruf resmi bahasa Indonesia, yang mana huruf tersebut berasal dari bahasa asing. 2. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, sawah. Penulisannya dibedakan dengan spasi. Sementara di pada di pukul atau di jam tulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 3. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda ulangan. Selanjutnya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUI. Pedoman yang digunakan dalam menulis sesuai dengan ejaan yang benar adalah pedoman umum bahasa Indonesia atau PUI yang merupakan penyempurnaan dari PUI. Sehubungan dengan hal ini, dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa soalan umum yang ditemukan dalam penulisan dalam penerapan PUEBI, khususnya dalam ragam bahasa tulisnya. Soalan ini meliputi penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ketiganya dibahas secara umum dalam paparan berikut, disertai dengan contoh-contoh berdasarkan set penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Nah, pemakaian huruf dalam ejaan. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia di atas 26 huruf A sampai dengan Z. B. Huruf vokal. Huruf yang dilambangkan vokal dalam bahasa Indonesia di atas 6 huruf. Itu A, E, U, O, dan U.
yang huruf konstan. Huruf yang melambangkan konstan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21, itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Jadi, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan vokal, yaitu AI, AU, EI, dan I, dan D. Gabungan huruf konson. Gabungan huruf konson adalah KH, NG, Y, dan G. Masing-masing melambangkan satu bunyi konson. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ya. Baik, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai untuk satu, unsur pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, Selfie pergi mandi. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Dewi Sartika dan Jenderal Kancil. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Hindu, Islam, Weda. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin dan Dr. Muhammad Atta. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia dan bahasa Bali. Selanjutnya, huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bog-Bog dan surat kabar Bali Pos. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, yang pertama, huruf pertama kata buku adalah B. Selanjutnya, dia tidak memukul, tetapi dipukul. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah, daerah, dan ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, 1. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Yang kedua, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan di negara kita. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata IT dalam ungkapan ora, IT labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, tanda baca. Tanda titik. Secara umum, tanda baca titik digunakan untuk, yang pertama, digunakan pada akhir kalimat. Kedua, menandai singkatan nama
IG, dalam contoh IG Komalasari. Yang ketiga, menandai singkatan gelar. Contoh, DR, IR, SPD, DR, MPD. Yang terakhir, akhir singkatan kata atau ungkapan yang umum. Contoh, AN, DA, DLL, dan UB. Kedua, tanda baca koma. Secara umum, tanda koma digunakan pertama antara unsur yang dirinci atau yang perlu dibeli adalah pulpen, buku, kalender, dan spidol. Yang kedua, apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contoh, ketika hari hujan, kami baru pulang kuliah. Yang ketiga, tidak pakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Contoh, saya tidak akan pergi kalau masih hujan. Yang keempat, di belakang kata-kata seru. Contoh, jadi hal itu perlu dibicarakan lagi. Yang terakhir, di antara nama dan gelar akademis yang mengikutinya. Contoh, Suparman, SPD. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk 1. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, hari sudah malam. Anak-anak masih membuat tugas. Yang kedua, pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah mencuci motor di halaman. Ibu sibuk mencuci piring di dapur. Yang keempat, tanda 2 titik. Tanda titik 2 dipakai 1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, kita sekarang membeli alat tulis, pensil, spidol, dan krayon. Kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan pensil, spidol, dan krayon. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu, atau pemisahan penggabungan dalam satu bahasa. Secara teknis, yakni dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf dan penulisan kata dan pemakaian tanda baca dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.